Halo teman-teman semua, karena lebaran sebentar lagi, jadi aku kasih dua resep buat kalian nih. Yang pertama ada kue Polandia. Nah, ini ada 180 gram terigu, 80 gram margarin, lalu ini ada 100 ml susu cair, 100 ml air putih, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam, dan 4 butir telur ya teman-teman. Dan ini ada bahan untuk flaknya. Ini ada 150 gram gula pasir, 180 gram margarin, 500 ml susu cair, setengah sendok teh vanili bubuk, 2 butir telur, dan 100 gram tepung terigu. Oke, sekarang kita langsung buat aja ya. Kita panaskan dulu margarinnya sambil kita aduk-aduk sampai mencair ya. Ini kita masaknya pakai api kecil saja ya teman-teman. Oke, sekarang udah cair, lalu kita tambahkan air dan susu cair ya teman-teman. Akan kita masak sampai seluruh bahannya ini mendidih ya. Sambil kita aduk-aduk supaya tercampur dengan merata ya teman-teman. Oke, kalau sudah mendidih, kita campurkan bahan-bahan keringnya ya, tepung terigu, baking powder, dan garam. Di dalam wadah kering, ini kita aduk-aduk dulu hingga semuanya merata. Nah, kita masukkan ke dalam margarin yang tadi udah kita cairkan ya. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan kalis ya teman-teman. Kita masaknya menggunakan api kecil saja supaya tidak gosong ya teman-teman. Nah, ini aku aduk-aduk dulu sampai semua bahannya tercampur rata ya. Dan jangan lupa subscribe channel Mama Teta teman-teman. Nah, ini adonannya udah kalis, kita pindahkan ke dalam wadah dan kita aduk-aduk lagi selama 10 menit hingga uap panasnya itu hilang ya teman-teman. Oke, kalau udah nggak panas, kita masukkan telur. Ini mau aku mixer hingga semuanya tercampur rata dan terasa kental dan berat ya adonannya teman-teman. Lalu sekarang aku mau tuang adonannya ke atas loyang 20 cm yang telah aku alasi dengan baking paper ya. Nah, ini kita ratakan aja dengan spatula sampai setengah bagian dan ratakan ya teman-teman. Oke, kalau udah rata kayak begini dan udah rapi sampai ke pinggir-pinggirnya, sekarang aku mau oven adonannya. Masukkan adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan selama 10 menit. Ini aku pakai suhunya 150 derajat dan apinya atas bawah. Akan aku oven selama 20 menit ya teman-teman. Sambil kita menunggu, sekarang kita akan membuat bahan flanya dulu ya. Campurkan telur dan gula, lalu kita aduk-aduk hingga merata. Ini kompornya dalam keadaan mati ya, apinya belum aku nyalain. Kita aduk-aduk dulu aja sampai gulanya itu larut ya teman-teman. Nah, sekarang kalau udah agak larut seperti ini, kita akan masukkan tepung terigu secara bertahap sambil kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya. Oke, jangan lupa tadi masukin vanili dan juga susu cairnya ya. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata dulu ya teman-teman. Oke, kalau udah merata kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk terus ya hingga nanti mendidih dan meletup-meletup dan mengental. Kemudian nanti akan kita sisihkan dulu hingga dingin ya teman-teman. Sekarang kita mixer margarinnya hingga pucat dan mengembang. Nanti akan kita campurkan dengan bahan fla yang tadi udah kita masak secara bertahap ya. Ini kita mixer sampai semuanya itu tercampur dengan merata. Oke, sekarang aku akan pindahkan adonan kulit yang udah matang tadi ke dalam wadah kering. Kemudian masukkan lagi sisa adonan yang setengahnya lagi ke dalam loyang dan mau kita oven lagi selama 20 menit ya. Nah, ini kita ratakan dulu seperti ini ya. Oke, sampai semuanya merata akan kita oven lagi selama 20 menit ya untuk bahan adonan kulitnya ini ya.
Oke, sekarang kita plating ya teman-teman. Ini kita taruh dulu adonan kulit yang pertama. Lalu kita masukkan isian fla yang tadi udah kita dinginkan ya. Kita rata-ratakan dengan spatula. Setelah itu kita akan masukkan adonan kulit yang kedua di atasnya ya. Lalu didinginkan di kulkas selama 2 jam ya. Oke, ini kue yang tadi udah kita dinginkan selama 2 jam ya. Sekarang udah kita cetak kuenya ke dalam piring dan ini mau aku potong-potong lalu siap disajikan deh. Nah, ini tuh enak banget, rasanya flanya juga lumer banget ya teman-teman. Harus banget cobain resep ini untuk menyambut hari lebaran teman-teman. Nah, ini lihat, selamat mencoba semuanya. Sekarang kita langsung masuk ke resep yang kedua ya, yaitu Lekker Holland. Halo teman-teman semua, kembali lagi di dapur Mama Teta. Di video kali ini aku mau buat kue yang lagi viral nih, yaitu Lekker Holland. Ini tuh favoritnya aku banget, karena proses pembuatannya mudah, terus rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Pertama-tama aku siapkan dulu wadah keringnya, lalu aku tuangkan 150 gram gula halus, dan aku tambahkan 1 butir telur utuh. Juga aku tambahkan 1 sendok teh vanila bubuk. Setelah itu, aku tambahkan lagi 200 gram margarin. Semua bahan yang sudah aku campurkan menjadi satu akan aku mixer selama 5 menit. Ini aku mixernya dengan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu ya. Kita mixer sampai butter dan gulanya bercampur menjadi satu. Ini kita tunggu dulu. Setelah butter dan gula bercampur menjadi satu, kita bisa naikkan kecepatannya menjadi kecepatan yang paling tinggi ya. Kita tunggu sampai warnanya pucat dan mengembang, lalu kita matikan mixernya. Nah, seperti ini ya adonannya teman-teman. Sekarang aku tambahkan 220 gram tepung terigu. Ini sebelumnya sudah aku saring terlebih dahulu ya. Lalu aku tambahkan 1 saset susu bubuk denkau yang juga sudah aku saring sebelumnya. Kemudian, ini kita akan aduk memakai spatula. Aduk searah sambil dibalik ya adonannya, supaya bagian dalamnya juga bisa merata. Kalau mau pakai mixer lagi juga bisa sebenarnya. Cuman kuenya akan jadi lebih cepat mengeras setelah beberapa hari. Jadi aku lebih memilih diaduk pakai spatula saja. Kita aduk sampai semua adonannya tercampur dengan rata ya. Setelah adonannya sudah tercampur rata, aku akan tuang ke dalam loyang yang sudah dilapisi dengan kertas roti. Ini aku memakai loyang sekat berukuran 20 x 20 cm. Nah, buat teman-teman yang mau jualan, ada juga dusnya yang seukuran dengan loyang ini. Jadi kalian tinggal cetak stiker nama, udah deh bisa langsung jualan. Nah, setelah adonannya sudah di dalam loyang, kita ratakan ya memakai spatula. Bagian pinggirannya jangan lupa teman-teman, itu harus terisi, jangan sampai kosong. Jika bagian tengahnya agak tebal, kita ratakan lagi ke bagian pinggirannya, sampai semuanya benar-benar rata, supaya nanti hasilnya cantik. Wah, sekarang adonannya sudah merata nih. Bagus banget ya teman-teman. Sekarang tinggal kita olesin memakai kuning telur. Kita oles dari sisi yang paling kiri ke bagian sisi yang paling kanan. Pengolesannya ini searah ya teman-teman. Nanti lapisan kuning telurnya ini terasa crunchy-crunchy gitu pas dimakan. Pokoknya enak banget. Ini tuh kayak perpaduan antara kue dan cookies. Rasanya wangi dan lembut banget pas dimakan. Dijamin ketagihan deh teman-teman pengen bikin lagi. Nah, ini proses pengolesannya udah mau selesai nih teman-teman. Udah sampai yang bagian bawah nih. Yuk sekarang kita lanjutin ke proses selanjutnya ya. Sekarang aku mau masukin sekatannya dulu ya. Lalu kita pastikan sekatannya ini sudah rapat sampai ke bawah. Lalu aku berikan topping almond.
Kalian juga bisa pilih topping yang lain loh. Ada keju, kismis, choco chips. Kalian bisa pilih sesuai selera kalian ya. Sebenarnya sekarang lagi banyak banget loh yang jualan kue pakai loyang sekat gini nih teman-teman. Karena jadi memudahkan pelanggan untuk langsung makan. Mereka nggak perlu lagi tuh motong-motong kuenya. Kalau menurut aku, hasil kue memakai loyang sekat ini cantik banget loh. Bagus banget tampilannya kalau untuk jualan. Tapi kalau yang belum ada loyang sekat, kalian juga bisa garisin memakai garpu. Tinggal digarisin aja bikin alur kotak-kotak. Selagi aku memberikan topping di atas kue, aku lagi panasin ovennya dulu nih teman-teman. Kita waktuin 10 menit ya. Jadi nanti tinggal kita panggang deh kuenya. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Kalian juga bisa tulis di komen makanan apa yang mau kalian request. Dan jangan lupa di like dan share ke teman-teman lainnya ya. Nah, ini pemberian topping almondnya sudah mau selesai nih teman-teman. Oke, sekarang aku mau masukin kuenya ke dalam oven. Kita akan panggang selama 25 menit. Ini kita taruh di bagian tengah ya. Kita memakai api atas bawah dengan suhu 160 derajat Celcius. Nah, udah jadi deh leker Holland buatan Mama Teta. Bentuknya cantik banget kan teman-teman, seperti yang aku bilang. Selain bentuknya, harumnya juga wangi banget loh. Sekarang aku keluarin dulu ya dari loyang sekatnya. Ini sebelumnya sudah aku diamkan dulu selama 30 menit, jadi sudah tidak panas lagi. Cuman anget-anget doang sih. Nah, ini kita lepasin dulu satu persatu sekatannya. Tuh, cantik banget kan teman-teman? Jadi gampang deh makannya kalau udah dipotong-potong gini. Ini aku ambil satu ya, aku mau review kasih lihat hasil dalamnya ke teman-teman nih. Nah, kita ambil yang ini. Yuk kita belah ya. Tuh, bagian bawahnya juga bagus banget kan teman-teman? Nah, ini aku belah. Tuh, lembut banget deh rasanya. Harumnya juga terasa banget. Wah, pas kue ini udah mateng, ternyata satu rumah pada nanyain Mama Teta lagi bikin apaan. Berarti wanginya memanggil ya teman-teman. Kalau kalian jualan kue ini, udah dijamin deh, pasti laris banget.